Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agnia Herunisa dengan NIM 236250039 dari jurusan Informatika UIN Dato Karama Palu. Saya adalah salah satu anggota kelompok 1 dalam tugas manajemen proyek teknologi informasi dengan studi kasus aplikasi kasir UMKM Kedai Kopi Senja. Jadi di video ini saya akan menjelaskan refleksi individual saya selama mengerjakan tugas ini. Baik, langsung saja. Jadi, dalam proyek ini, saya itu bertanggung jawab untuk mengerjakan di bagian D, yaitu metodologi manajemen proyek. Nah, di bagian ini, saya itu menjelaskan mengapa kelompok kami itu memilih pendekatan hybrid, yaitu kombinasi PMBOK dan Scrum. Jadi, bukan cuma salah satu saja. Oke, jadi alasannya itu karena kerangka PMBOK kami itu menggunakan untuk aspek perencanaan formal dan dokumentasi tingkat proyek seperti Project Charter, Scope Statement, dan WBS. Nah, sementara pendekatan Scrum sedangkan pendekatan Scrum itu kami menerapkan di level eksekusi teknis. Jadi misalnya misalnya itu sprint mingguan, backlog fitur dan review di akhir setiap sprint bersama simulasi pemilik kedai. Nah, selain itu saya juga mendapat tugas tambahan sebagai orang yang mengompilasi seluruh bagian dari 6 anggota kelompok lain menjadi dokumen akhir yang utuh. Baik, jadi tantangan yang saya hadapi itu adalah tantangan terbesar saya menyamakan format dengan gaya bahasa dari 6 kontributor yang berbeda-beda. Nah, dari teman-teman saya. Kenapa? Supaya dokumen akhirnya kami itu terasa konsisten dan enak dibaca sebagai satu kesatuan. Jadi setiap orang itu punya gaya menulis dan cara menjelaskan yang beda. Jadi saya itu harus benar-benar teliti untuk mengecek ulang setiap bagiannya karena memastikan tidak ada bagian yang bertele-tele atau malah kurang detail. Jadi sekaligus memastikan alurnya itu nyambung dari bagian A sampai bagian F. Oke, kemudian baik, ini refleksi individual saya. Nah, di sini. Yang kemudian untuk keputusan tim yang paling diperdebatkan itu dan alasan keputusan akhir. Jadi keputusan tim kami itu yang paling banyak diperdebatkan itu adalah pemilihan model SDLC. Jadi antara Agile dan Waterfall karena saya kebagian merangkum di bagian akhir dokumen. Jadi saya juga jadi orang yang menyimpulkan hasil diskusi tim soal ini. Pada akhirnya seluruh anggota itu sepakat memilih Agile dengan mempertimbangkan utama keterbatasan waktu proyek yang hanya 12 minggu. Serta kemungkinan rekrutmen dari pemilik kedai kopi senja itu yang bisa berubah atau berkembang seiring waktu. Kalau kami pakai waterfall, risikonya itu pasti terlalu tinggi. Jadi kesalahan rekrutmen itu di awal baru akan ketahuan di akhir proyek, padahal waktu revisi itu sudah sangat terbatas. Baik, dari pengerjaan tugas ini tuh saya belajar itu bahwa mengelola proyek itu bukan cuma soal teknis pemrograman, tapi juga soal bagaimana kita menyatukan berbagai perspektif tim, memilih metodologi yang tepat sesuai konteks proyek, dan menjaga dokumentasi tetap rapi dan konsisten. Jadi pengalaman itu menjadi penyatu. Jadi dokumen dari 6 orang ini tuh mengajarkan saya pentingnya komunikasi dan detail oriented dalam manajemen proyek. Oke, sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.